Baik, kita kembali lagi di channel saya ya. Jadi sesuai dengan janji saya kepada kalian, ini adalah konten tentang janji saya. Bagi yang teman-teman baru bergabung ya, ini adalah janji saya pada santri saya, siswa saya ya, bahwa untuk menceritakan cerita mereka dalam bentuk video. Nah, kali ini kita gabung di serial cerita inspiratif ala dari santri-santri saya ya. Jadi nanti videonya itu berdasarkan cerita mereka dalam bentuk sebuah tulisan yang mereka sudah kirim melalui Google Form. Perlu diinformasikan bagi seluruh santri saya dari sekitar 28 itu yang sudah mengumpulkan 16 ya. 16 itu 15-nya sudah berhasil mengirim tugasnya. Satu itu ngisi form tapi filenya tidak ada yang dilampirkan, jadi belum ada nilai. Semua ke-15-nya sudah saya nilai dan saya kembalikan di Google Form ya. Maksudnya di Classroom-nya, bisa dicek nilainya dapat berapa. Semua itu saya nilai sesuai dengan usaha, dan ya saya mengapresiasi keseriusan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, tanpa lama-lama kita mulai saja dari cerita yang pertama. Ini ceritanya berasal dari siswa saya tentunya. Kita mulai dengan cerita pertama. Nah, cerita pertama muncul dari itu atas nama Nailah. Dia bercerita hanya singkat, padat, dan saya berharapnya sih ceritanya panjang gitu. Ceritanya itu cerita inspiratif, bisa menginspirasi banyak orang gitu. Tapi ya apa boleh buat, dia hanya mengirimkan ceritanya. Ujian terberat dalam hidup saya adalah kehilangan seorang nenek yang paling aku sayangi dan cintai. Oke Naila, terima kasih sudah berbagi, sharing tentang ujian terberatmu. Mudah-mudahan nenek di sana mendapatkan tempat yang kita dambakan. Semoga nenek husnul khatimah ya. Saya tidak tahu tahun berapanya beliau meninggal. Jadi itu cerita pertama. Kemudian cerita kedua, situ sudah tertulis tugas KMD ya. Ini tanpa nama, tanpa saya sebutkan juga namanya. Dia bercerita, hal terberat dalam hidup saya adalah ketika saya patah tulang. Waduh, dia pernah patah tulang teman-teman. Pada kelas 1 SD. Sudah lama juga ya, sekitar 6 tahun yang lalu. Hal terberat saya hanya bisa di dalam rumah, tidak bisa sekolah dan lain-lain ya, namanya patah tulang ya. Hikmahnya adalah saya akan lebih berhati-hati dalam bermain. Jadi ceritanya ada, hikmahnya ada. Ini lengkap tugasnya ya. Ceritanya ada, hikmahnya ada ya. Kalau patah tulang saya juga pernah ya. Itu cerita kedua. Kita lanjut ke cerita ketiga. Ini dari siapa ya? Berkisah tentang cuma begitu saja dia tulis soalnya. Berkisah tentang ujian cobaan yang berat tapi di umur sebelumnya. Dia menjawab mendapatkan nilai jelek. Ujian terberatnya dapat nilai jelek. Mudah-mudahan nilainya ini bagus ya. Dimarahi orang tua. Oke, ada dua cerita. Sebenarnya mungkin satu cerita ini kapan-kapan belajar untuk menarasikan ya, gimana itu biar orang bisa baca ceritamu. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ini juga tidak ada namanya di kertasnya, tapi tidak masalah. Dia bercerita, saya dulu pernah kesusahan untuk menghubungi kakak saya yang kuliah di luar kota dengan video call atau VC ya. Dulu HP saya bukan Android atau iOS. Saya hanya bisa menelpon biasa dengan kakak saya. Saat itu orang tua saya penghasilannya tidak cukup untuk membeli HP Android atau iOS. Padahal
padahal apa itu dulu nah maksudnya mungkin padahal saya ingin melihat wajah kakak saya. Nah mudah-mudahan orang tuanya segera, mungkin hari ini sudah Android, ini sudah bisa foto. Baik, selanjutnya cerita selanjutnya adalah di saat saya kelas 5, saya harus ditinggal mama ke luar negeri sebentar. Kucing, ada kucing berantem. Oke, mohon maaf tadi ada kucing yang berantem. Sampai di mana kita tadi? Ceritanya siapa ini tadi? Ini ya. Agak buram, mungkin dia nulisnya pakai pensil ya. Coba kita baca. Di saat saya kelas 5, saya harus ditinggal mama ke luar negeri untuk bekerja. Jujur itu sangat berat untuk dihadapi oleh saya yang selalu dekat dengan mama, dan saya tahu kerja di sana tidak hanya 1-2 bulan, tapi 3 tahun. Itu pun kalau mama sudah lulus. Tapi hari-hari berlalu, saya sudah mungkin terbiasa hidup tanpa mama sampai sekarang. Mama belum pulang karena mama masih belum lulus. Mama hanya sempat pulang 1 kali saat tahun 2020. Sampai sekarang mama belum bisa pulang karena adanya COVID-19. Ya, doakan ya, orang tua mamamu di sana. Itu semoga sukses. Insya Allah nanti pulang dengan sebuah kesuksesan yang akan membanggakan keluarga, termasuk dirimu. Kamu harus juga bangga pada orang tuamu bahwa perjuangan orang tuamu dan kalian keluarga itu juga tidak mudah. Mudah-mudahan kita doakan segera selesai. Mungkin kalau pandemi selesai bisa pulang sesekali, setahun sekali misalkan gitu. Nah itu cerita dari adik siapa ini, Raisa kalau nggak salah. Yuk kita lanjut ke cerita selanjutnya. Tasnim Rizna namanya. Bercerita tentang kisah-kisah cantik. Materinya kisah yang kalian anggap beruntung dan apa hikmahnya kok beruntung. Jawabannya, kisah yang dianggap beruntung dapat sangu saat hari raya Idul Fitri. Hikmahnya, uang tersebut dibuat untuk sekolah. Ya oke lah, itu beruntung sekali katanya. Dapat angpau ya di bulan hari raya, di hari raya Idul Fitri. Hikmahnya, uangnya dibuat sekolah. Alhamdulillah. Kita lanjut. Amira Malika berkisah tentang ujian dalam hidup. Wow, ini apa ini? Ketika aku mengetahui bahwa COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, aku merasa sangat sedih. Insya Allah kita sedih semuanya. Karena sekolah akan diliburkan. Aku sangat bosan sekolah karena tidak ada teman seperti biasa. Aku memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 segera berlalu dan bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Selama COVID-19 ini melanda, aku harus ujian melalui online dan bahkan aku tidak bisa langsung paham dengan materi. Aku lebih menyukai pembelajaran dengan tatap muka. Dan akhirnya aku selama kelas 6 tidak belajar tatap muka normal di sekolah seperti kelas-kelas sebelumnya. Dan sampai-sampai aku tidak merasa jika sudah lulus dengan secepat ini. Jadi yuk kita doa bareng-bareng, aminkan doa adik Aminah Malika ya, bahwa nggak kerasa bahwa dia sudah lulus dari kelas 6. Sekarang udah SMP ya, selamat ya. Nggak kerasa.
mudah-mudahan segera bisa masuk sekolah. Kita lanjut. Ujian terberat hidup saya adalah tumbuh dewasa. Semakin dewasa, kita semakin berat tanggung jawabnya. Dan itulah alasannya mengapa saya merasa bahwa ujian terberat di hidup saya adalah tumbuh dewasa. Saat masih kecil saya berharap cepat dewasa karena ingin jalan-jalan dan pergi ke tempat yang saya mau. Tapi sekarang baru umur 11, saya sudah malas mengerjakan tanggung jawab saya. Oh gini, jangan sampai kamu merasa malas. Semua ada tahapannya. Nikmati yang sekarang ada ya. Kalau umur 11 silahkan nikmati seumuranmu ini harus apa, yaitu adalah mempersiapkan masa depanmu. Jangan sampai keinginan kamu dewasa cepat itu jangan ya, nanti cepat tua nanti. Nah sekarang yang masih umur 11 silahkan nikmati dengan ala-ala umur anak-anak 11. Yang paling penting adalah sejak sekarang kalian harus sudah benar-benar sadar dan bisa melakukan hal-hal yang bisa menjadi bekal masa depan kalian. Jangan malas, yuk bangkit, insyaallah bisa. Ya, kita lanjut. Najwa, saya sakit gigi ketika mau ke ABSM karena gigi saya berlubang. Karena ayah dan ibu tidak mau saya sakit-sakitan di pondok, akhirnya saya dibawa ke puskesmas untuk ditambal. Saya harus bolak-balik ke puskesmas setiap 5 hari sekali untuk kontrol. Hikmah, alhamdulillah setelah ditambal gigi saya sudah tidak sakit gigi. Dan ternyata ada PPKM yang membuat masuk ke pondok diundur lagi. Hampir semirip ya dengan cerita tadi yang soal PPKM ya, COVID-19. Ya alhamdulillah masih bisa merasakan gigi sakit, gigi tambal, dan sekarang sudah sembuh. Mudah-mudahan tidak sakitan lagi ya, dan segera masuk ke pondok ya. Kita lanjut. Cerita ujian berat. Saya waktu dulu tinggal di Sidoarjo bersama ortu. Waktu itu mama saya hamil. Setelah itu mama saya ke Malang karena mama saya melahirkan di Malang. Saya sendirian sama papa saya di Sidoarjo dan saya dititipkan di tetangga karena papa saya kerja di Surabaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bercerita. Luar biasa. Ya, hikmahnya kurang. Yuk, lanjut. Ujian terbesar saya adalah pernah dibully waktu SD kelas 4. Saya pernah dibully waktu SD, tapi saya tetap semangat dan tidak menyerah. Waktu itu saya dibully habis-habisan, diejek terus-menerus sehingga saya meneteskan air mata. Akan tetapi saya masih punya teman yang peduli terhadap diri saya sendiri. Dia berkata, tetap semangat, jangan menyerah. Akan banyak ujian di hidup ini dan saya bisa melewatinya. Saya tetap berdoa kepada Allah supaya masalah tidak terus menerus dan tidak aku saja yang dibully pada waktu itu. Tapi banyak kemudian lama-kelamaan teman-teman sadar sehingga meminta maaf denganku dan lainnya. Saya memaafkan kesalahannya dan mengikhlaskan apa yang pernah ia lakukan kepadaku. Luar biasa ya, tidak masalah. Jadikan bully itu sebagai proses hidup ya, untuk ujian. Betul, ini ujian hidup ya, dibully sama teman, tetapi jangan lemah ya. Kalau kalian dibully tidak usah lemah ya, kuat ya, insyaallah suatu saat teman kalian itu sama seperti temannya si yang cerita ini, bahwa yang bagus lagi adalah dia itu tidak dendam. Nah, ini inspirasi buat kalian semua, tidak menjadi pendendam. Dia damai dengan temannya dan mengikhlaskan. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa menirunya ya. Yuk kita lanjut. 2 tahun yang lalu pada bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 25 Ramadan, telah berpulang ke sisi Allah. Apa ini? Oh, ke sisi Allah SWT, kakak dari ibu saya yang sudah saya anggap seperti ibu kandung saya sendiri. Cerita singkat di bawahnya, kakak ibu saya terkena kanker payudara
di saat putrinya baru berumur 1 tahun. Semua pengorbanan telah dilakukan, bahkan pengobatan kemo yang paling menakutkan sudah dijalani. Belum lagi biayanya yang sangat mahal. Kami sekeluarga berusaha keras supaya biaya kemo bisa terbayarkan. Kami sekeluarga sangat berharap kesembuhan, namun Allah berkehendak lain. Rasa sedih belum hilang. Tiba-tiba muncul lagi musibah. Pada saat malam takbir hari raya Idul Fitri, ayah saya masuk rumah sakit karena gangguan usus besar sehingga harus dioperasi. Di saat itulah hari raya serasa bukan seperti hari raya kami, tidak bisa merasakan kebahagiaan Idul Fitri yang seperti orang-orang rasakan. Namun kami yakin semua pasti ada hikmahnya, karena aku yakin Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan umatnya. Itu singkat cerita yang saat aku berusia 9 tahun. Kita doakan tante dari siapa ini, semoga husnul khotimah. Mudah-mudahan ayah selalu sehat selalu dan seluruh keluarga sehat, sehingga itulah ada pesannya di sini. Yang paling penting adalah Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan umatnya atau hambanya ya. Jadi insya Allah semua ujian-ujian yang kita hadapi itu sudah sesuai dengan kemampuan kita semua. Kita lanjut. Saya pernah mengalami cobaan terberat saya, yaitu saat saya tidak mau melakukan apa-apa saat mengerjakan tugas dan ada tugas lain. Saya biasanya merasa bosan dan mulai tidak mengerjakan. Di saat seperti itu, saya malah merasa terbebani. Saya biasanya merasa terbebani saat ada tugas yang belum saya selesaikan. Saat itu terjadi, saya pasti tidak mau mengerjakan apa-apa dan malah bersantai. Umi dan Abi, saya tidak pernah menekan saya untuk mengerjakan semuanya, tetapi justru saya sendiri yang ingin mengerjakan semuanya. Saya pasti berakhir dengan melakukan apapun yang saya suka. Setelah itu saya kembali mengerjakan tugas dan merasa senang. Nah, ini semua saya rasa dirasakan oleh semua orang ya. Kalau sudah satu dapat tugas lagi, itu pasti akan merasa bosan. Tapi luar biasa adik ini, bahwa dia mampu mengondisikan dirinya meskipun bahwa Abi dan Uminya itu tidak memaksanya, tapi dia sadar. Nah, inilah yang perlu dilakukan. Jangan sampai kita lalai terhadap tugas-tugas. Kalian ini masih sekolah, masih belajar, ya tugasnya adalah mengerjakan tugas dari guru itu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Nah, ini ada cerita terakhir, paling ya, masih ada 2 lagi. Hari itu aku dan temanku bertengkar. Kita berdua punya hari yang buruk hari itu. Dia mau dipahami dan didengarkan ceritanya, sementara aku bantu dia dengan memberi kata-kata positif, sedangkan dia sedang tidak mau dinasehati karena dia punya hari buruk, etc ya. Akhirnya kita bertengkar, salah paham. Setelah bertengkar aku sadar maknanya. Semua manusia itu berbeda, karena itu kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain, dan kita tidak pernah tahu apa yang orang itu rasakan. Nah, betul ya. Jadi Berlian Balkis, bahwa semua manusia itu pasti berbeda. Kadang kita itu sudah merasa baik, tapi mungkin karena waktunya dan kondisinya tidak tepat, maka hal itu berefek negatif. Dari sini dia belajar bahwa luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat pelajarannya. Kita lanjut, agak buram. Ujian hidup saya yang berat adalah di saat saya ingin sekali wisuda SD tanpa ada was-was di tengah pandemi. Saya ingin bermain dengan teman-teman SD tanpa harus jaga jarak dan lain-lain. Juga saya ingin sekali segera masuk ke asrama karena saya ingin mendapat lingkungan baru. Karena saya bosan di rumah terus. Saya dan teman-teman yang lain juga ingin segera masuk asrama dan paham menunggu PPKM ini selesai. Juga saya tidak bisa sebebas dulu karena jika keluar harus mentaati prokes. Tapi ini adalah ujian yang Allah beri untuk kita. Jadi kita harus sabar
dan berdoa selalu agar ujian hidup ini cepat selesai. Terima kasih. Oke, doanya mudah-mudahan kita amini bersama ya. Kita segera selesai dan mudah-mudahan menjalani kehidupan yang normal kembali. Sabar, semua pasti merasakan ini. Baik, itu tadi cerita-cerita dari anak-anak siswa-siswa saya. Mudah-mudahan bagi mereka cerita itu sangat luar biasa inspiratif. Mudah-mudahan bagi kita juga jangan sampai menilai dari singkatnya cerita, simpelnya cerita, tapi pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita-cerita mereka. Luar biasa kalian, 15 anak yang sudah mengumpulkan, sisanya masih belum mengumpulkan. Segera mengumpulkan. Bapak Ibu yang membaca inilah cerita-cerita anak-anak jenengan semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan melalui proses ini anak-anak kita belajar, anak-anak jenengan semua belajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.